she got the glow. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love luxury, that's why they all fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Nazwa Ufa Wijaya Medania dari perwakilan SMK Negeri 25 Jakarta untuk membawakan ilmu pendidikan atau informasi seputar akuntansi ya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dan memberitahu dulu nih, apa sih itu akuntansi, siapa sih itu akuntansi, dan mengapa akuntansi itu penting. Akuntansi merupakan ilmu pendidikan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada proses bisnis atau keuangan pada perusahaan. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa akuntansi itu sangat penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan? Karena akuntansi itu diciptakan untuk mempermudah adanya pencatatan, penggolongan, serta pengelolaan keseimbangan entitas pada perusahaan yang akan mendatang, sehingga entitas pada sebuah perusahaan akan tetap seimbang. Nah, kalau dari penjelasannya juga serinci ini, harusnya kalian lebih paham dan lebih mudah untuk masuk ke materi lebih lanjut. Yuk kita lanjut! Nah, sebenarnya akuntansi itu sangat luas ya teman-teman. Tidak hanya seputar pencatatan, penggolongan, pengelolaan, serta pencatatan keseimbangan entitas. Tapi, di akuntansi itu kita juga harus paham kegiatan-kegiatan yang berurusan dan berkesinambungan pada sebuah akuntansi. Makanya, kita harus pelajari lebih dalam. Yuk lanjut! Kita masuk ke judul yang pertama, yaitu konsep akuntansi. Di konsep akuntansi ini saya akan membawakan materi seputar saldo normal. Saldo normal memiliki beberapa jenis akun. Contohnya yang pertama yaitu aset atau harta atau aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, yang kedua itu ada kewajiban atau utang. Studi kasus dari utang sendiri yaitu ketika kita melakukan jual beli barang secara kredit, maka aset kita akan berkurang dan utang kita akan bertambah. Lalu yang ketiga ada ekuitas atau modal. Nah, ekuitas atau modal ini pasti dimiliki oleh setiap perusahaan, mau nilainya jutaan, ratusan, bahkan sampai miliaran. Makanya, sebelum mendirikan bisnis, pastikan perusahaan kalian memiliki modal yang cukup. Yang keempat, itu ada pendapatan. Pendapatan dilakukan atau didapatkan ketika kita melakukan jual beli dengan pihak lainnya. Dan yang terakhir, itu ada beban. Beban itu banyak contohnya, seperti beban LAI, beban gaji, beban sewa ruko, beban serba-serbi. Udah berapa lama sih berjualan? Kurang lebih 10 tahun lebih lah, sampai anak saya SD sampai kuliah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini ada nggak sih sistem pencatatan yang dilakuin, entah itu pengeluaran, pendapatan? Nggak abang catet sih. Nggak abang catet. Berarti abang belum tahu nih tentang konsep neraca saldo? Nggak. Wah enggak deh, cuma tahu kira-kira sendiri ini sekian, itu sekian. Pendapatan kan nggak tentu setiap harinya, namanya orang dagang kayak gitu. Jadi nggak tentu. Duh, ternyata banyak ya pedagang atau UMKM yang belum paham bagaimana caranya untuk mengelola keuangan yang diperoleh. Padahal dari neraca saldo itu akan mempermudah kita untuk mengelola pencatatan keuangan yang diterima. Ini menggambarkan bahwa ternyata pedagang-pedagang atau para UMKM kurang melakukan kegiatan literasi keuangan. Padahal ini jelas sangat penting untuk proses pencatatan laba rugi, pencatatan arus keuangan, dan hal lainnya. Mungkin dari kejadian ini kita sebagai generasi unggul harus lebih memperhatikan dan mengingatkan para UMKM untuk menerapkan literasi, baik dalam kegiatan wirausaha atau lainnya. Dan juga seharusnya kita sebagai generasi unggul mulai memberikan contoh untuk menerapkannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Hai Kak, kita boleh ngobrol sebentar nggak nih? Boleh. Oke, kita ke situ ya. Nah, di sini aja deh. Kakak habis ngapain nih di dalam? Oh, kebetulan aku habis teka kemanusiaan Basel di Alfa. Masya Allah, tapi kakak tahu nggak sih kalau kakak udah ikut serta dalam membayar pajak? Oh iya kah? Iya, coba dicek dulu struknya. Oh, iya. Tuh kan, kakak ikut serta dalam membayar pajak. Tapi kakak tahu nggak sih tentang rumor pajak yang 12% itu? Oh iya, aku panik banget sumpah kalau pas tahu berita itu. Tapi
Kayaknya itu cuma buat barang-barang mewah doang ya? Iya, betul banget. Pemerintah sudah menegaskan bahwa itu hanya berlaku pada barang-barang mewah. Nah, kalau kakak ini berarti masih termasuk ke tarif umum atau pajak umum. Oh, yang 11% itu ya? Iya, betul. Kalau barang-barang mewah itu sekitar 12%, Kak. Oh gitu Kak, infonya. Makasih ya. Nah, tuh kan ternyata banyak juga beberapa orang yang belum sadar bahwa mereka telah terlibat dalam pembayaran pajak. Walaupun memang tidak disengaja, tapi niatnya juga sudah cukup baik ya. Untuk materi terakhir, saya akan memberikan materi seputar pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dipungut ketika adanya pertukaran barang atau jasa, BKP atau JKP, yang dikenakan pajak ketika kita melakukan jual beli dalam wilayah pabean. Tarif PPN umum yang berlaku sejak 1 April 2022 ialah sebesar 11%. Tarif khusus untuk sektor tertentu berbeda dengan pajak barang mewah alias PPNBM. Dari rumor yang berbeda, pemerintah juga sudah menegaskan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang atau jasa mewah, sementara tarif umum tetap 11% dan kebutuhan pokok tetap dikecualikan dari PPN.